Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar konstruktivisme. Pertama, apa itu teori belajar konstruktivisme? Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti sifat membina, memperbaiki, dan membangun, sedangkan isme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Pandangan konstruktivis dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar, dan guru hanya bertugas sebagai pembina atau mengarahkan. Konstruktivisme merupakan salah satu aliran yang berasal dari teori belajar kognitif. Tujuan penggunaan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa. Konstruktivisme memiliki keterkaitan yang erat dengan metode pembelajaran penemuan dan belajar bermakna atau meaningful learning. Kedua metode pembelajaran ini berada dalam konteks teori belajar kognitif. Konstruktivisme adalah pembelajaran yang memberikan leluasaan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri atas rancangan model pembelajaran yang dibuat oleh guru. Yang kedua ada akar sejarah konstruktivisme. Itu ada proses konstruktivisme menurut Jean Piaget, yaitu proses organisasi, proses ketika otak manusia menghubungkan informasi yang diterima dengan struktur pengetahuan atau memori yang sudah ada sebelumnya. Proses ini mampu memahami informasi baru dan menyesuaikannya dengan memori sebelumnya. Yang kedua ada konsep belajar konstruktivisme menurut Vygotsky, yaitu belajar adalah adanya interaksi individu dan lingkungannya. Belajar melibatkan dua elemen penting. Yang pertama, belajar merupakan proses biologi dasar. Yang kedua, proses psikososial sebagai proses yang berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Pembelajaran konstruktivisme menekankan pada yang pertama, pembelajaran sosial. Memberi penekanan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar melalui penguatan dan pembelajaran peniruan, serta cara berpikir yang dimiliki terhadap sesuatu. Sebaliknya, tingkah laku juga dipengaruhi orang yang ada di sekitar dan menghasilkan penguatan dan peluang untuk diperhatikan oleh orang lain. Maka teori Vygotsky sebenarnya lebih tepat disebut dengan pendekatan sosiokonstruktivisme. Maksudnya, perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh individu sendiri, ditentukan juga oleh lingkungannya. Yang kedua ada zona perkembangan proksimal, diartikan sebagai fungsi-fungsi atau kemampuan yang belum matang, yang masih berada dalam proses pematangan. Vygotsky mengemukakan konsepnya tentang zona perkembangan proksimal, yaitu jarak antara perkembangan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebayanya yang lebih berkompeten. Yang ketiga ada magang kognitif. Seseorang dapat mempelajari suatu keterampilan melalui orang lain yang telah memiliki keahlian tentang keterampilan tersebut. Teori tentang magang kognitif ini muncul sebagai sebuah desain untuk mengatasi hambatan saat seorang yang ahli mengenai keterampilan tertentu seringkali gagal untuk mengajarkan keterampilan itu pada orang lain, karena adanya masalah-masalah implisit terkait keterampilan tersebut. Yang keempat ada pembelajaran yang dimediasi. Vygotsky menekankan bahwa siswa harus diberikan tugas-tugas yang kompleks, sulit, realistis, dan kemudian diberikan bantuan yang cukup untuk mencapai tugas-tugas ini. Yang kelima ada pemrosesan top-down. Ini adalah teori yang mengajukan bahwa pemrosesan pengenalan diawali dengan suatu hipotesis mengenai identitas suatu pola, yang diikuti dengan pengenalan terhadap bagian-bagian tersebut, berdasarkan asumsi yang telah dibuat sebelumnya, seperti contoh, mengidentifikasi kucing. Kita mengenal bulunya, keempat kakinya, matanya, kupingnya, dan lain-lain. Yang keenam ada interaksi sejawat. Sangat dipengaruhi oleh teman sebaya, yang misalnya
teman tertarik dengan sesuatu hal yang membuat kita tertarik juga. Yang ketujuh ada pembelajaran penemuan. Dalam pembelajaran penemuan, siswa didorong untuk belajar sebagian besar sendiri melalui keterlibatan aktif dengan konsep dan prinsip. Dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan eksperimen yang memungkinkan mereka untuk menemukan prinsip untuk diri mereka sendiri. Yang delapan ada pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri tahu bagaimana memecahkan masalah yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana untuk menguji solusi alternatif. Yang kesembilan ada perancah. Dalam pembelajaran atau pembelajaran termediasi, guru adalah agen budaya yang memandu instruksi sehingga siswa akan menguasai dan menginternalisasi keterampilan yang memungkinkan fungsi kognitif yang lebih tinggi. Dalam istilah praktis, perancah mungkin termasuk memberi siswa lebih banyak struktur di awal serangkaian pelajaran dan secara bertahap menyerahkan tanggung jawab kepada mereka untuk beroperasi sendiri. Dalam istilah praktis, selanjutnya ada pendekatan konstruktivisme. Terbagi dalam pendekatan membaca, menulis, pendekatan dalam ilmu sains, dan matematika. Pendekatan konstruktivisme digunakan untuk menyusun metode mengajar yang lebih menekankan keaktifan siswa, baik dalam belajar mandiri maupun bersama-sama dalam kelompok. Pada pendekatan konstruktivisme, guru mencari cara untuk lebih mengerti apa yang dipikirkan dan dialami siswa dalam proses belajar. Mereka memikirkan beberapa kegiatan dan aktivitas yang dapat merangsang murid berpikir. Interaksi antar siswa di kelas dihidupkan, siswa diberi kebebasan mengeluarkan gagasan dan pemikiran mereka, menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan cara sebagai berikut, yaitu mengelompokkan siswa dalam kelompok kecil, disesuaikan dengan jumlah siswa, melakukan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga, memperkenalkan kepada siswa kegiatan yang layak, menarik, dan memberi kebebasan kepada siswa untuk berpendapat sendiri. Menggunakan pertanyaan untuk menggali gagasan-gagasan siswa sehingga dapat berpikir dengan logis dan ilmiah. Mengungkapkan gagasan siswa dengan cara berdiskusi, kelompok kecil, atau seluruh kelas. Dengan berdiskusi, siswa terangsang untuk mengkonstruksikan gagasan atau idenya. Guru memberi bantuan seperlunya dan menganjurkan kepada siswa untuk berinteraksi dan berpikir dengan cara mereka sendiri. Menurut De Vries dan Kohlberg, terdapat beberapa prinsip konstruktivisme yang perlu diperhatikan dalam mengajar matematika, antara lain, struktur psikologis harus dikembangkan dulu sebelum persoalan bilangan diperkenalkan. Struktur psikologis dikembangkan dulu sebelum simbol formal matematis diajarkan. Murid harus dapat kesempatan untuk menemukan atau membentuk relasi matematis sendiri. Suasana berpikir harus diciptakan. Selanjutnya ada metode pembelajaran kooperatif. Merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama, kelompok, dan interaksi antar siswa. Tujuan pembelajaran kooperatif meliputi 3 tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Strategi ini berlandaskan pada teori belajar Vygotsky yang menekankan pada interaksi sosial sebagai bentuk mekanisme untuk mendukung perkembangan kognitif. Selain itu, metode ini juga didukung oleh teori belajar information processing dan cognitive theory of learning. Dalam pelaksanaannya, metode ini membantu siswa untuk lebih mudah memproses informasi yang diperoleh karena proses encoding akan didukung dengan interaksi yang terjadi dalam pembelajaran kooperatif. Pembelajaran dengan metode kooperatif dilandaskan pada teori kognitif karena menurut teori ini interaksi bisa mendukung pembelajaran. Metode pembelajaran kooperatif mempunyai manfaat yang positif apabila diterapkan di ruang kelas. Beberapa keuntungannya antara lain mengajarkan siswa menjadi percaya pada guru, kemampuan untuk berpikir, mencari informasi dari sumber lain, dan belajar dari siswa lain. Mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya, dan membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang lemah, juga menerima perbedaan. Dalam pembelajaran kooperatif, kelompok kecil siswa bekerja sama untuk membantu satu sama lain dalam belajar. Kelompok pembelajaran kooperatif digunakan dalam pembelajaran penemuan, diskusi, dan belajar untuk penilaian.
program pembelajaran kooperatif seperti student team berhasil karena mereka menghargai usaha dan peningkatan kelompok dan individu, dan kelompok bertanggung jawab atas pembelajaran individu setiap anggota kelompok. Yang terakhir, keterampilan pemecahan masalah. Hal ini diajarkan melalui serangkaian langkah, termasuk misalnya cara, tujuan, analisis, dan representasi masalah. Pemecahan masalah yang kreatif membutuhkan waktu inkubasi, suspensi penilaian, iklim yang kondusif, analisis masalah, penerapan keterampilan berpikir, dan masukan. Keterampilan berpikir meliputi misalnya merencanakan, mengklasifikasikan, berpikir, mengidentifikasi asumsi, mengenali informasi yang menyesatkan, dan menghasilkan pertanyaan. Kemampuan berpikir dapat diajarkan melalui program terstruktur dan menciptakan budaya berpikir di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know is not enough.